What the... What is this place? Kalau dilihat secara seksama, sebenarnya film-film Pixar memang cukup sering membahas kematian. Sedikit mengherankan, karena salah satu target penonton terbesar Pixar adalah anak-anak. Dan film terbaru Pixar berjudul Soul ini adalah salah satu film yang membahas kematian dengan sangat dekat. Sebelum Soul, ada beberapa film Pixar lain yang membahas tentang kematian. Yang paling dekat dan secara eksplisit membahas hal tersebut adalah Coco dan juga Onward. Coco yang dirilis tahun 2017 lalu membahas bagaimana seorang anak masuk ke dalam dunia kematian di saat perayaan Hari Kematian di Meksiko. Sementara Onward yang tayang awal tahun 2020 membahas bagaimana seorang anak berusaha menghidupkan kembali ayahnya yang meninggalkan mereka saat kecil. Keduanya membahas tentang bagaimana seharusnya kita menghadapi kematian orang terdekat dan keluarga. Tapi dalam film terbarunya Soul, Pixar membahas kematian dengan lebih dekat lagi. Bukan orang terdekat karakter utama yang mengalami kematian, tapi justru sang karakter utamanya sendiri. Soul merupakan film ke-23 yang dirilis oleh Pixar. Film ini disutradarai oleh Pete Docter yang sebelumnya juga menyutradarai film Pixar ternama lain, seperti Monster Inc. yang dirilis tahun 2001, Up tahun 2009, dan Inside Out tahun 2015. Film ini memiliki jajaran pengisi suara yang keren. Jamie Foxx mengisi suara Joe Gardner, Tina Fey mengisi suara 22, Graham Norton mengisi suara Moonwind, dan juga Angela Bassett yang mengisi suara dari bintang jazz Dorothy Williams. Soul awalnya akan dirilis secara luas di bioskop, tapi adanya pandemi COVID-19 memaksa film ini harus dirilis secara streaming di Disney+. Soul adalah film Pixar pertama yang dirilis di hari Natal. Soul bercerita tentang Joe Gardner, seorang guru musik pengganti yang bermimpi untuk jadi pemain jazz profesional dan terkenal. Suatu hari, mimpinya tersebut hampir menjadi kenyataan. Ia diajak untuk tampil bersama salah satu musisi jazz terkenal, Dorothy Williams. Ia pun gembira mendapatkan kesempatan tersebut. Sayangnya, saat akan mempersiapkan semuanya, ia mengalami kecelakaan dan malah jatuh ke dalam lubang. Jiwa Joe Gardner akhirnya masuk ke dalam The Great Beyond atau yang kita kenal dengan konsep akhirat. Menyadari bahwa ia akan meninggalkan dunia untuk selamanya, ia tidak terima. Joe tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya harus meninggalkan dunia saat mimpinya akan menjadi kenyataan. Joe akhirnya berusaha kabur dari dunia barunya tersebut. Tapi, ia malah terjebak di dalam The Great Before. Dunia ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa baru diberi kepribadian sebelum turun ke bumi. Joe akhirnya menemukan cara untuk bisa kembali ke bumi. Hanya saja, ia harus menjadi seorang mentor untuk sebuah jiwa yang bernama 22. 22 adalah jiwa yang belum memiliki kepribadian lengkap, sehingga ia belum bisa turun ke bumi. Masalahnya, ia adalah jiwa yang sebenarnya enggan atau tidak mau turun ke bumi, karena bagi dirinya tidak ada hal yang menarik di sana. Dari sana, petualangan Joe dan 22 dimulai. Lewat film ini, Pixar telah melakukannya lagi. Mereka kembali membuat sebuah film dengan bahasan filosofis yang mendalam, tapi tetap bisa dinikmati oleh semua kalangan umur. Kisah ini juga didukung oleh animasi yang indah. Gambaran detail bumi, The Great Beyond, dan juga The Great Before sangat menyenangkan untuk dilihat. Belum lagi adegan di mana Joe Gardner melintasi Tesseract masif layaknya Cooper di film Interstellar. Sayangnya, semua animasi keren itu hanya bisa dinikmati di TV, padahal jika ditonton di bioskop, animasi ini akan lebih keren lagi. Tidak berhenti di sana, dialog dan jalan ceritanya juga sungguh nyaman untuk diikuti. Walau membahas hal yang dalam, dialognya dituturkan secara ringan, disisipi oleh banyak humor. Padahal, kita juga bisa mendengarkan humor filosofis yang sangat mendalam di sini. Is all this living really worth dying for? Lewat film ini, kita bisa belajar untuk melihat hidup secara penuh. Kita tidak perlu memikirkan apa yang terjadi di dunia berikutnya. Kehidupan ini sudah sepantasnya untuk tidak bisa ditebak, dan kejadian di dalamnya akan selalu tidak terduga. Seperti musik jazz, penuh improvisasi, kejutan, spontan, tapi sungguh indah dan bisa dinikmati.
Menonton.id memberikan nilai 8/10 untuk film ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk mengetahui update terbaru tentang dunia film. Tuliskan juga komentar tentang film apa yang kalian ingin menonton.id bahas di video selanjutnya. Cheers!